Hai semuanya, kenalin nama saya Gina Puspita, NIM I2417059 dari Ilmu Keluarga dan Konsumen IPB University. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepribadian seorang konselor. Jadi sebelum kalian mau menjadi konselor, kalian harus banget ngikutin video ini dari awal sampai akhir karena kita bakal ngebahas hal-hal yang penting. Oke, langsung aja ya. Nah, yang pertama saya akan ngejelasin ciri dari kepribadian seorang konselor. Nah, ada 16 ciri kepribadian seorang konselor. Nah, yang pertama ada empati. Jadi, empati di sini dapat merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Nah, yang kedua ada respect. Nah, respect ini kita bisa menghargai nilai dan martabat si klien. Kita harus dapat menerima keputusan yang dipilih oleh klien. Nah, yang ketiga ada keaslian. Nah, keaslian di sini menjelaskan di mana perkataan dan perbuatan kita harus sesuai. Yang keempat ada konkret. Nah, konkret di sini bisa dapat dijelaskan dengan kita mengetahui atau kita bisa menjelaskan bagaimana sih si permasalahan ini terjadi gitu. Kita bisa nanya bagaimana, kapan, di mana, siapa masalah tersebut. Nah, yang kelima membuka diri atau safe disclosure, di mana kita harus mengungkapkan apa yang kita rasakan, perasaan apa yang kita rasakan terhadap masalah itu kepada si klien. Nah, yang keenam ada kesanggupan atau potensi. Nah, di mana kita harus memiliki kepribadian yang baik, karisma yang baik, dan juga pengetahuan yang baik agar si klien tersebut merasakan rasa aman. Nah, yang ketujuh ada kesiapan. Nah, di mana kesiapan di sini mental dan jiwa kita harus siap untuk mendengarkan masalah dari si klien tersebut. Nah, yang kedelapan ada aktualisasi diri. Di mana si konselor tersebut dapat menunjukkan rasa yang hangat, intim, dan profesional saat terjadinya konseling. Nah, kesembilan mempunyai wibawa, jujur, sabar, ramah, dan konsisten. Nah, yang 10 menampilkan emosi yang stabil dengan mengontrol emosi diri secara tepat. 11 mendahulukan kepentingan konseling daripada kepentingan pribadi konselor. Nah, yang ke-12 ada kesadaran akan pengalaman budaya. Jadi, sebelum kita menelaah lebih jauh masalahnya, kita harus tahu dulu sebenarnya si klien tersebut ini berasal dari mana, daerahnya mana, atau budayanya seperti apa. Nah, yang ke-13 kemampuan sebagai teladan dan pemimpin atau orang yang berpengaruh. Ke-14 ada altruisme. Altruisme ini di mana kita mengedepankan kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaan kita sendiri. Nah, ini wajib banget harus dimiliki oleh konselor. Nah, ke-15 penghayatan etik yang kuat. Jadi sebagai konselor kita harus mempunyai kode etik. Kode etik yang pertama banget yang harus kita miliki, kita nggak boleh membuka rahasia ini kepada orang lain. Jadi kita harus menutup mulut, gak boleh ember, gak boleh bocor. Nah, yang ke-16 ada tanggung jawab. Jadi kita gak boleh menggantungkan masalah si klien ini berlarut-larut demi kepentingan kita sendiri. Oke, guys. Sikap dasar konselor. Nah, sikap dasar ini sangat menentukan keberhasilan dan kelancaran dari proses konseling. Apa aja sih sikap dasar konselor? Nah, yang pertama adalah penerimaan. Tentunya, konselor harus mampu menerima setiap keunikan dari klien. Hal ini penting untuk dilakukan karena klien datang kepada konselor untuk mendapatkan penerimaan dan bantuan. Sehingga, konselor harus bisa menerima setiap keluh kesah maupun pendapat dari klien dengan lapang dada. Namun yang perlu digarisbawahi di sini, menerima tidak sama dengan menyetujui. Karena boleh jadi kita sebagai konselor memiliki pendapat yang berbeda dengan klien. Nah, melalui penerimaan ini, konselor menyediakan sebuah pertemuan atau proses konseling sebagai tempat untuk para klien agar dapat merasa aman, merasa bebas maupun leluasa untuk mengungkapkan perasaannya. Yang kedua adalah pemahaman. Nah, pemahaman ini berkaitan erat dengan rasa empati.
Pemahaman merujuk pada kecenderungan konselor untuk menyelami tingkah laku, pikiran, maupun perasaan dari seorang klien. Nah, di sini konselor secara sungguh-sungguh berusaha untuk masuk ke dalam masalah klien, sehingga konselor bisa merasakan perasaan klien, dapat mengerti, lebih memahami bagaimana harapannya, perasaannya, keinginannya seperti apa, kefrustasiannya, kecemasannya, ketakutannya, pun perasaan-perasaan lain yang sedang dialami oleh klien. Harapannya, setelah konselor mampu untuk memahami perasaan tersebut, konselor dapat lebih membantu klien dan dapat melihat masalah klien dari sudut pandang yang lain. Yang terakhir adalah kesejatian dan keterbukaan. Kesejatian adalah keselarasan yang mesti ada dalam pikiran maupun perasaan dari konselor. Hal ini bisa dilihat melalui perasaan, ucapan maupun tindakan, sehingga apa yang dipikirkan, dirasakan maupun dilakukan konselor itu harus selaras. Sedangkan keterbukaan adalah ketika konselor itu mampu jujur dalam setiap proses konseling. Hal ini penting untuk menambah dan menciptakan proses konseling yang terbuka juga, sehingga klien dapat lebih terbuka lagi, sehingga masalah dapat segera terselesaikan. Setelah dipaparkan ciri seorang konselor dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang konselor, kita juga harus mengetahui keterampilan apa sih yang dimiliki oleh seorang konselor sehingga konselor dan konseli dapat berkomunikasi secara efektif. Yang pertama, seorang konselor harus memiliki keterampilan dalam komunikasi sehingga mampu mengarahkan klien kepada ungkapan yang lebih khusus seperti itu. Dan yang kedua, yaitu seorang konselor harus memiliki keterampilan dalam merespon perasaan yang ditransfer oleh seorang klien. Yang ketiga, yaitu seorang konselor harus mampu dalam menyimpulkan perasaan apa sih yang sebenarnya sedang dirasakan oleh kliennya saat itu. Dan yang keempat dan yang terakhir, yaitu seorang konselor harus mampu menghayati pesan dan perasaan yang sedang dikomunikasikan oleh kliennya, sehingga harapannya proses konseling itu dapat berjalan secara efektif. Nah, jadi di sini saya akan berbagi tips tentang bagaimana sih cara mengatasi masalah. Nah, yang pertama, kita harus tetap tenang. Kalau kita galau, gundah merana, kita nggak bisa dong mikirin masalah itu dengan clear. Nah, karena itu, kondisikan hati dan pikiran kita agar tetap tenang. Karena terbukti, ketenangan dapat membuat kita memandang suatu masalah secara lebih positif dan lebih luas. Yang kedua, mencari akar masalah. Ibarat penyakit nih, masalah kita itu kan banyak dan pasti ada akar masalahnya. Gak bisa dong kita mengobati dari si masalah-masalah ini tanpa tahu akar masalahnya. Jadi akar masalah ini kita temukan dahulu dan kita sembuhkan terlebih dahulu agar simptom-simptom masalah yang lain dapat teratasi dengan baik. Yang ketiga, tidak membesar-besarkan masalah. Karena terbukti apa yang kita pikirkan dapat mempengaruhi apa yang ada dalam diri kita. Misalnya sebenarnya ini masalah kecil, tapi kita besar-besarkan. Dan dalam pikiran kita, masalah itu menjadi besar. Jadi tempatkan masalah sesuai dengan kadarnya. Yang keempat itu adalah melihat masalah dengan berbagai sudut pandang. Kenapa sih kita perlu memandang masalah dari berbagai sudut pandang? Karena kalau kita hanya memandang masalah dari satu sudut pandang saja, jalan keluar yang akan kita temukan bakal itu-itu aja. Jadi kita harus memandang masalah dari berbagai sudut pandang. Soalnya kita bisa menemukan banyak sesuatu yang kita lewatkan kalau kita hanya memandang sesuatu dari satu sudut pandang saja. Yang kelima, mencari alternatif penyelesaian. Misal kita mendapat masalah dan sudah menemukan
penyelesaian. Kita timbang-timbang lagi. Kita cari alternatif dari penyelesaian. Siapa tahu alternatif penyelesaian yang kita cari itu, yang kita temukan, dapat menyelesaikan masalah dengan lebih tepat. Yang keenam itu adalah meminta bantuan dari orang lain. Meminta bantuan dari orang lain itu bukan berarti kita lemah. Meminta bantuan dari orang lain dapat membantu kita melihat masalah dengan lebih jelas dan dapat membuat kita merasa mempunyai teman di dunia ini, karena pada hakikatnya manusia itu makhluk sosial kan. Yang terakhir adalah berserah diri kepada Tuhan. Seperti yang kita tahu, kalau tiap masalah itu ada karena Tuhan menginginkan kita untuk menjadi lebih kuat. Dan setiap masalah yang diberikan Tuhan pasti mempunyai jalan keluar, yang mana itu menempa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi, sebagai makhluk Tuhan, jangan lupa ya berserah diri dan berdoa kepada Tuhan. Sekian tips dari saya, semoga bermanfaat. See you!